1 bulan pulang. Belum nanti ke langit yang pertama. Anak-anak, pernah dengar planet Jupiter? Pernah. Itu kan planet terbesar kan di tata surya. Planet Jupiter itu ditempuh dengan pesawat antariksa itu berbulan-bulan dengan pesawat kencang. Dan itu masih di lapis langit yang pertama, belum langit yang kedua sampai langit yang ketujuh. Bayangkan jauh perjalanan Nabi ditempuh dengan waktu yang sangat singkat saja, dengan buruk yang luar biasa. Pindah langsung tiba di langit, itu kecepatan buruk. Tapi ingat anak-anak, cukup kita imani, jangan banyak tanya, itu saja. Ustaz Kapatanggo ceramah di kampus Unan di Padang. Di Fakultas Ekonomi kita membahas tentang perpindahan dari bank nagari konvensional ke bank nagari syariah. Kita mengkaji dari sudut syariahnya. Kebetulan waktu itu ada salah satu mahasiswa, beliau bertanya ke Ustaz, tanya boci Ustaz, buruk itu kan kecepatannya kata Nabi dalam hadis, pernah mendengar Ustaz, sekelebat pandangan mata. Wah, tanya boci Ustaz, kira-kira waktu Nabi naik buruk itu Ustaz, lain tak cabiak-cabiak baju Nabi Ustaz? Dosah ditanya itu Ustaz, kira-kira waktu Nabi naik kata buruk itu Ustaz, baalah bantuan wajah muka Nabi waktu itu Ustaz. Tak usah dibayangkan. Ada hal yang perlu kita bayangkan dengan akal. Ada syariat itu yang tak bisa dicerna pakai akal anak-anak. Kalau Ustaz ingin berikan contoh kepada kalian, Ustaz bagi contoh. Jadi dalam syariat itu ada urusan itu yang makul, ada yang masuk di akal, ada yang tak masuk di akal. Contoh, anak-anak, air mani itu suci atau najis? Dalam kajian fikih kita, suci atau najis? Kalaulah air mani itu najis, tentu kita najis aduhnya gini. Jadi air mani itu suci, jangan salah anak-anak. Air mani suci. Pertanyaan berikutnya, air kencing pipis suci atau najis? Najis, bagus. Air mani suci, air kencing najis. Tunggu dulu. Kalau keluar air mani wajib mandi atau tidak? Wajib. Kalau keluar pipis kencing wajib mandi atau tidak? Tidak. Cukup dengan istinja, cebok. Kalau ingin diangkat hadasnya cukup dengan berwuduk. Itu perintah syariat, kita imani, kita yakini, terima pakai iman, jangan pakai akal. Kalau pakai akal tersesat kita. Contoh, anak-anak Ustaz, Iko kalau pakai akal air mani yang suci saja wajib mandi. Air mani yang suci saja wajib mandi. Apalagi kalau keluar air kencing yang najis, tentu lebih wajib mandi. Yang suci yang keluar wajib mandi, apalagi yang najis lebih wajib mandi. Kira-kira kalau Allah memerintahkan anak-anak, setiap pipis, setiap kencing wajib mandi, ya kira-kira payah hidup kita. Jadi syariat itu ada yang bisa diterima pakai akal, ada yang tak bisa pakai akal. Nah, anak-anak, pertanyaan Ustaz yang kedua, yang bisa menjawab Ustaz berikan 200.000. Nah, pertanyaan yang bisa menjawab angkat tangan 200.000. Kalau tadi kan parfum Allah tu, ini yang bisa menjawab melihat pertanyaan Ustaz yang kedua 200.000. Pertanyaan, anak-anak, Nabi ketika Isra dan Mi'raj dari Makkah, Palestina naik ke langit yang ketujuh, pergi ke Arash, pulang beliau ke Makkah. Pertanyaan, berapa alam yang ditembus oleh Nabi ketika itu? 7. Itu langit.
Alam barzah. Hah, berapa alam? 6, 4, 8, 8. Manunjuk elok nunjuk menjawab itu stek nak. 2, Bapak mak takut kan? 3 itu posisi ganjar tuh. Ampe itu lah tahu ampe tu. Nah, silakan yang 3 tadi. Yang pertama tuh. Betul tuh 3 tuh. Nah, tunggu dulu. Tidak tentu warna Harus biru. disebutkan nama alam yang 3 tuh. Alamnya. Tahu? Alam barzakh, kemudian alam lah. Nah, di situ saja lah salah. Alam barzakh, Nabi nak lu di kuburan waktu itu. Bagus, tapi itulah betul dari 3, tapi masih salah. Nah, 3 alam itu, alam yang pertama namanya adalah alam indrawi, alam manusia. Alam manusia itu apa? Dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu alamnya manusia, alamnya awak. Kalian nanti kalau berhenti itu bisa terbang dari Makkah, naik pesawat, pasang tiket terbang ke Palestina, bisa. Itu gampang, itu alamnya manusia. Tapi ingat, alam yang kedua dari Palestina naik ke langit yang pertama, langit kedua sampai langit yang ketujuh, itu namanya anak-anak alam malaikat, alam malakut malaikat. Manusia tidak tembus. Manusia itu saja sampai ke planet Mars itu berbulan-bulan dengan pesawat antariksa. Apalagi sampai ke langit yang ketujuh itu alamnya malaikat, manusia tidak tembus. 2. Yang ketiga, dari langit ketujuh kemudian melewati Sidratul Muntaha, Mustawa sampai di arasy Allah, itu namanya anak-anak alam lahut, alam Allah. Manusia bahkan Jibril pun tak tembus. Jibril pun tak tembus. Makanya di langit, di ujung langit ketujuh itu kata Jibril ke Nabi, ya Muhammad, lanjut jalan Muhammad, lanjut jalan. Kamu tak bisa lanjut, kamu risiko menunggu. Jibril, sama kita menjadi solat bertemu dengan Allah. Kata Jibril, tak bisa ya Muhammad. Lau taqaddamtu walau khatwa, kalau saya langkahkan satu langkah saja, la ihtaraqtu, maka saya akan terbakar. Satu langkah saja tidak bisa. Makanya ketika bertemu dengan Allah, Nabi hanya sendirian saja tanpa ditemani malaikat Jibril. Itulah 3 alam yang luar biasa yang ditempuh oleh Nabi ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Anak-anak, yang dijemput Nabi ketika Isra dan Mi'raj perintah apa? Salat bagus. Kini Ustaz tanya Ustaz sebentar. Ada orang badannya ada, tapi kepalanya tak ada. Kira-kiranya bisa hidup atau tidak? Tak bisa, anak-anak. Tapi tunggu dulu. Ada orang kepalanya ada, badannya ada, tapi tangannya tak ada. Bisa hidup atau tidak? Bisa. Kepala ada, tangan ada, badan ada, kaki tak ada. Bisa hidup atau tidak? Bisa. Begitupun dengan hakikat solat anak-anak. Bagi bentar-bentar. Jadi ketika sampai di mana tadi? Hakikat solat. Nah, tangan tak ada, kaki tak ada. Begitu dengan solat anak-anak. Jadi ulama mengatakan as-salatu ra'sul ibadah. Solat itu merupakan kepalanya ibadah. Kalau kita contoh kan di siko muslim